Niko, apa slide saya terlihat? Selamat pagi semua. Pagi ini kita akan bahas mengenai daya dukung fondasi tiang. Kemarin kita membahas settlement fondasi dangkal, sebelumnya daya dukung fondasi dangkal. Jadi sekarang kita pindah dari fondasi dangkal ke fondasi tiang. Dalam perhitungan fondasi tiang maka ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Pertama kita hitung daya dukung tinggal tiang, daya dukung tunggal arah aksial. Tiang tunggal arah aksial. Kemudian yang kedua adalah daya dukung arah lateral. Arah atau arah horizontal, ini arah vertikal, ini arah horizontal. Kemudian setelah kita tahu kira-kira masing-masing menerima beban berapa, struktur faktornya berapa, kemudian tiang-tiang ini kita gabung, disatukan oleh yang namanya pile cap. Pile cap ini yang menyatukan tiang-tiang kita, kemudian beban dari kolom, ini diteruskan ke pile cap, dibagi ke dalam, didistribusi ke dalam grup tiang. Gaya yang bekerja bisa dalam tiga arah, aksial, gaya terpusat, maupun momen. Momen juga dalam tiga sumbu. Nah, ini harus kita hitung semua. Jadi kita mulai dengan daya dukung tiang tunggal, kemudian lateral, dan grup tiang. Hari ini saya akan menyelesaikan mengenai daya dukung tiang tunggal arah aksial. Fondasi tiang tergantung pada metode pelaksanaannya. Itu daya dukung fondasi tiang bisa dibagi ke dalam bor pile, itu tiang bor, lubang bornya dibuat kemudian dicor. Kemudian yang kedua adalah tiang pancang atau driven pile, di mana tiangnya dibuat dulu, kemudian dimasukkan ke dalam tanah dengan cara memancang. Jadi karena prosedur pelaksanaannya berbeda, mekanika transfer bebannya juga berbeda. Ini adalah contoh pelaksanaan bor pile, di mana kita buat lubang bor dulu. Setelah lubang bor selesai, kita bersihkan, kemudian kita pasang tulangannya, tulangan masuk, kemudian baru kita cor konkretnya. Ini adalah salah satu mata bor yang dipakai dalam pembuatan lubang untuk bor pile. Tergantung kekerasan tanah ataupun batu yang kita temui, ini adalah berbagai tipe alat bornya, drilling tools. Ini auger, umumnya untuk tanah yang bukan batuan. Kemudian ini auger tapi ujung-ujungnya diamond atau tungsten spesial. Ini untuk batuan. Kemudian juga ada rock untuk batuan. Kemudian ada juga ujungnya nanti bisa membesar. Dalam pelaksanaan kadang-kadang kita ketemu skenario yang tidak kita perkirakan. Misalkan ini di Cikubang, waktu di bor ketemu batu-batu yang sebesar mobil seperti ini. Maka apa yang terjadi? Alat bornya yang kalah. Alat bornya yang ausin. Harusnya dalam 1 minggu 2 bor, yang terjadi 1 bor perlu 2 minggu dan 1 lubang bor selesai harus ganti mata bor. Sedangkan mata bor ini adalah impor. Dalam pelaksanaan pemboran maka ada 3 metode. Pertama adalah dry method, metode kering, tidak menggunakan apa-apa. Langsung
kita membuat lubang dengan dibor. Setelah itu dicor. Jadi membuat lubang tanpa bantuan apa-apa. Dibor aja seperti ini. Ini namanya dry method. Kapan bisa kita lakukan? Kalau kita punya tanah lempung. Kita punya tanah lempung dan cukup baik. Kalau tanah lempung lunak biasanya nggak bisa karena ini nanti mengecil begini. Nggak, kalau kita buat lubang bor. Nah, ini cohesive soil dan cukup baik tanahnya sehingga kita bisa melakukan membuat lubang bor. Untuk selanjutnya kita masukkan tulangan dan nanti kita cor beton. Ini namanya dry method. Tanah lempung dan cukup baik lempungnya. Yang kedua adalah casing method. Nah, kita ketemu yang namanya caving soil. Caving soil ini adalah tanah yang lempung, pasir, yang nanti bisa rontok kalau kita bor. Lapisan caving soil ini. Kita nggak bisa buat lubang bor, karena apa? Karena akan rontok di caving ini. Jadi akan rontok kalau kita membuat lubang bor seperti ini. Ini ada pasir, ya, lapisan pasir ini. Umumnya lapisan pasir. Maka yang jadi ini akan rontok nanti. Ini jatuh ke sini. Akhirnya nanti lubang bor kita runtuh. Nah, inilah yang dinamakan dengan caving soil. Lapisan ini. Untuk mengatasi ini maka kita gunakan casing. Casing adalah pipa baja seperti ini dimasukkan ke dalam tanah. Ya, agar apa? Ini kita masukkan pada lapisan ini ya casing. Setelah kita bor sampai di sini, ini lapisan caving soilnya yang rontok ini kita masukkan casing. Pipa baja, nah ini di sini. Setelah casing ini menutupi caving soilnya, baru kemudian kita lanjutkan pemboran lagi. Jadi di sini gunakan casing agar pasir ini tidak rontok. Jadi kalau kita punya galian, ya, ini casingnya. Nah, ini tanah kita. Di sini ada yang caving soil pasir. Dengan adanya casing ini, maka tanah kita tidak rontok ke bawah. Ini disebut casing. Inilah casing kita. Ini casingnya. Jadi kita masukkan casing. Kemudian cara yang lain selain casing, ini contoh casingnya. Terlihat di sini. Casing kita. Ini casing. Ini contohnya waktu bagaimana kita memasukkan casing dengan osilator digetar. Ini ngebor sekalian memasukkan casing. Jadi ujungnya ngebor, di belakang mata bor ini ada casing. Nah, nanti casing ini sampai di ujung. Habis itu tulangan dimasukkan, kemudian dicor. Pada saat ngecor nanti casing kita tarik. Jadi casing bukan permanen, tetapi temporary casing. Agar tanah yang caving soil ini tidak rontok. Metode yang berikutnya adalah slurry bentonite. Ini slurry bentonite.
di mana ini lumpur dicampur dengan bentonite. Ini seperti lumpur, slurry bentonite itu seperti ini. Nah, seperti ini. Slurry bentonite ini. Jadi, prinsipnya, waktu melakukan pemboran, di dalam lubang bor itu diberikan slurry bentonite. Ini. Slurry bentonite ini. Agar tidak rontok. Seperti lumpur ya, kita berikan. Ini idealnya, gamanya kalau berat jenisnya semakin besar, maka idealnya, maka kalau ini lubang bor, ini adalah bentonite-nya, maka memberikan juga tekanan ke sana. Lumpur ini. Pengganti daripada mengurangi agar tidak caving. Jadi ada tambahan tegangan lateral ke sana. Nah, ini namanya lumpur slurry bentonite. Ini kita pakai, jadi dipakai di dalam lubang bor. Kemudian prinsipnya adalah slurry bentonite ini seperti ini. Kalau kita punya tanah lempung, lubang, maka ini kalau saya zoom jadi seperti ini. Di mana ini butir-butir tanahnya. Kemudian ini ada bentonite ini nempel di sini. Ini bentonite-nya itu kayak nutup, kayak plastik. Jadi semacam plastik, ini kayak plastik ini. Ya, ada lapisan namanya bentonite cake. Bentonite filter cake. Namanya bentonite filter cake ini. Jadi ada lapisan tipis yang nutup nempel di sini. Nah, kemudian memberi tekanan ke sana. Sehingga butir-butir pasir ini tidak rontok sini. Ini kalau kita tanah lempung, yang kiri, ini kalau pasir. Mirip sama prinsipnya. Ini lubang bor, kita zoom seperti ini. Ini butir tanah kita, lah ini ada bentonite itu nutup kayak plastik. Jadi nutup kayak plastik, kemudian ada tekanan dari bentonite ke kanan. Sehingga menahan tidak rontok. Nah, kita lihat bagaimana prinsip agar bentonite ini tidak mengurangi daya dukung. Lumpur ini kan kalau tidak spesial, tidak expert, itu nanti lumpur ini akan mengurangi daya dukung, nempel di sini. Antara tanah dengan beton. Karena itu waktu ngecor kita perlu menggunakan yang namanya tremi atau corong. Jadi di bawah ini lumpur bentonite. Nah, kita ngecornya dengan corong. Ya, kita ngecornya dengan corong. Ini lumpurnya. Kemudian kita masukkan beton kita di sini, maka betonnya akan turun ke bawah. Kemudian beton kita ini akan mendesak ke atas, mendesak lumpur ke atas. Jadi nanti ini beton kita naik ya, ini kotorannya lumpurnya. Kita cor lagi, ini nanti akan naik.
beton kita. Naik. Nah, nanti lumpurnya ngumpul di atas. Lumpur kita desak ke atas. Lumpurnya kita desak ke atas. Karena itu, mutlak kita perlu menggunakan yang namanya tremi. Kita mutlak perlu menggunakan yang namanya tremi. Inilah yang dinamakan dengan tremi. Corong ini. Corong ini. Jadi waktu ngecor, corong ini ya harus sampai ke bawah. Kemudian nanti betonnya akan mendesak. Nah, ini lumpur kita ke atas. Ini nanti lumpur akan naik ke atas. Terus, nah, karena didesak oleh beton ini yang BD-nya lebih besar. Kalau kita kecepatan, apa yang terjadi narik tremi, maka kalau kita kecepatan narik tremi, nah, yang terjadi, ini bisa jatuh ya betonnya, maka nggak dorong ke sana ininya, betonnya. Saya ulangi lagi. Kalau treminya tidak sampai ujung, ya, kan cuma sampai sini, maka beton ini bisa jatuh ke sini. Tidak mendesak, beda dengan kalau tadi di ujung bawah, ya. Nah, ini akan desek sana. Nah, ini bisa begini. Nah, nanti ada kemungkinan ini ada lapisan, terbentuk lapisan lumpur di sini. Kalau treminya tidak di ujung. Oke. Nah, jadi inilah cara kita melakukan pemboran dengan menggunakan slurry bentonite. Jadi kita gunakan tremi. Kemudian kalau kita ngebor juga tidak bisa kita tinggal lama. Karena semakin lama ini waktu ya. Yang terjadi, ini lubang bor. Kemudian ini adalah slurry bentonite-nya. Ini bisa semakin tebal, semakin kaku. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah waktu kita nanti ngecor dengan tremi, ini ke sini. Nah, ini bisa nempel, maka friksinya berkurang. Jadi tremi tidak boleh terlalu lama, bentonite tidak boleh terlalu lama, karena nanti filter cake-nya ini semakin menebal dan mengeras. Ini adalah contoh, ini bentonite, supply bentonite, disirkulasi dari bentonite itu. Datang lagi nanti disedot, diganti. Kenapa? Agar tidak terjadi filter cake. Oke. Kemudian bagaimana kita melakukan pemboran? Ini saya tunjukkan pelaksanaan di lapangan, karena daya dukung kita tergantung metode pelaksanaan di lapangan. Pertama kali kita melakukan pemboran, dicek dulu verticality, bahwa betul-betul vertikal. Kita bayangkan tiang itu, panjang tiang bisa sampai 60 bahkan sampai 110 meter. Nah, kalau melenceng saja 1 derajat, ini nanti bisa ketemu tiang sebelahnya. Bentrok nanti sama tiang yang sebelah yang juga melenceng. Jadi kita cek verticality-nya, kevertikalan tiang kita. Setelah itu kita mulai ngebor.
biasanya casing dulu kita pasang. Kemudian ini bentonite ini. Setelah sampai di ujung, kita cek panjang tiangnya. Berapa panjangnya? Nah, ini dengan benang yang ujungnya ada batu. Jadi dari sini kita tahu berapa panjang tiang kita. Setelah itu kita bersihkan ujungnya, disemprot dengan air, terus kita masukkan tulangan. Nah, setelah tulangan masuk, baru kemudian kita cor beton dengan menggunakan tremi. Ini masuk ke dalam tulangan. Kemudian sambil jalan, casing kita angkat. Ini adalah stok daripada bentonite, yaitu lumpur tadi yang membuat agar tanah pasirnya tidak rontok, tetapi juga tidak menyebabkan terjadinya filter kick, bentonite filter kick yang nempel di lubang galian. Karena kalau itu nempel dan tebal, itu mengurangi daya dukung friksinya. Tadi adalah metode pemboran. Kemudian yang kedua adalah dengan tiang pancang. Tiangnya kita buat, kemudian kita pancang. Nah, itu dengan crane. Mancang itu kita menggunakan crane. Kemudian juga dicek vertikalnya. Bahkan kalau kita menggunakan tiang pancang, kita bisa miring 1,7. Ini 7, ini 1. Dan bisa sampai 1,6. Kemudian dalam mancang juga tidak mungkin kita sekali satu sambungan. Kecuali tiang pendek ya. Panjang tiang biasanya 6-12 meter satu segmen. Satu segmen ini ya, satu segmen tiang, antara 6-12. Nah, itu nanti kita sambung lagi dengan ini ya. Kalau dipanjang, sambung-sambung seperti ini. Nyambung tiang atas dengan bawah dengan las-lasan ini. Ini sudah disiapkan, ini antara sambungan laki dan perempuan. Dari ujungnya dari baja, lihat ini. Kemudian nanti dilas. Jadi atas dengan bawah ini sudah ada bentuknya seperti ini, nempel ini ya. Nah, kemudian nanti dilas. Ini kalau tiang kotak, kita juga paling sering sekarang adalah menggunakan spoon pile. Spoon itu tiang yang spoon itu diputar. Kenapa? Dengan gaya sentrifugal. Jadi waktu ngecor beton diputar dengan gaya sentrifugal, maka terbentuk seperti pipa ini tiang kita. Inilah tiang kita. Kemudian di dalam tiang-tiang ini sudah dipersiapkan pre-stress, kabel pre-stress. Sudah dipersiapkan kabel pre-stress ini. Kemudian ujung tiang ini dari baja. Sehingga nanti kalau kita mau nyambung tiang bawah dengan tiang atas, tinggal ini kita tempel, kemudian kita las di sini, sambungan ini. Memang sudah disiapkan bentuknya seperti ini. Ini bajanya. Nah, ini nanti kita las. Ini yang dilas nanti. Sambungan ini. Ujung tiang, ini bentuknya seperti ini. Yang paling banyak adalah spoon pile. Kenapa? Karena waktu membuat diputer. Sehingga jadi ini ada cetakan.
Kemudian ini diputar, dispin. Nah, nanti beton akan, karena gaya sentrifugal, beton yang beda kan, akan gaya sentrifugal akan keluar. Nah, nanti nempel di cetakan beton itu. Sehingga bentuknya seperti ini. Ujung tiang, ini bisa ada dua kemungkinan, dua pilihan. Dua pilihan. Ini close end, ujungnya ditutup, atau open end. Nah, close end itu ujungnya tertutup, ujung tiang. Kalau open end itu seperti ini. Jadi ujungnya seperti pipa. Bentuknya, ujungnya tidak ditutup. Ini yang close end, ujungnya ditutup. Bentuknya umumnya bentuk segitiga seperti ini. Ini pensil namanya. Kemudian ujungnya diberi baja agar bisa mecah batuan waktu tiang ini kita pancang. Dan betonnya tidak pecah. Ini adalah contoh kita mancang. Kemudian ini disambung. Nah, terlihat ini ya. Kita lihat tanah itu bisa bervariasi kedalaman tanah kerasnya. Di sini bisa mentok di panjang ini, di sini sampai segini. Ini berhenti di sini tiangnya. Ini lebih tinggi. Nah, jadi cukup bervariasi. Ini kalau jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu, ini bedanya 2-3 meter. Ini kalau kita kalikan bisa ratusan M. Karena jumlah tiang yang bisa ribuan. Jadi inilah perlunya kita memastikan panjang tiang ini. Nah, ini kan tersisa ini tiang ini. Ini cara kita mengelas atas dan bawah. Ini tadi ya, ini yang atas. Kemudian dimasukkan yang bawah. Sudah saling kunci ya. Celok itu nanti tinggal dilas. Kemudian ini adalah pipa baja. Terlihat bentuknya seperti ini. Ini miring itu bentuknya seperti apa? Adalah begini bentuknya. Ini bagian yang ini. Ini yang miring. Ini. Nah, nanti kita sambung dengan pipa baja di atasnya. Niko, gambarku kelihatan kan Niko ya? Nah, ini nanti dilas di sini. Nih. Ini contoh mancang tiang pipa baja. Yang kiri di dermaga, yang kanan di Suramadu. Kita juga bisa membuat pipa baja. Itu close end, ujungnya tertutup. Ini adalah pipa baja yang ujungnya kita tutup. Bentuknya adalah ini ada lingkaran, kemudian ada dua segitiga. Segitiga ini. Satu lagi, segitiga yang ini. Nah, lubang ini pas ngisi di sini.
Jadi inilah cara kita membuat close end pada pipa baja. Pada waktu mancang pun kita bisa mengukur berapa friksi yang terjadi maupun end bearing yang terjadi di tanah. Jadi waktu kita mancang, tiang, ini kita pukul dengan hammer, dan seperti ini, maka kita pasang instrumentasi di sini. Dari instrumentasi ini kita nanti akan dapat gelombang. Nah, nanti bisa kita analisa berapa friksi yang sudah dimobilisir maupun end bearing yang sudah dimobilisir saat kita mancang. Ini nanti kita akan bicara rumus dinamik dan PDA, Pile Driving Analyzer. Kalau kita bicara tiang pancang, maka ada 3 hal yang nanti kita akan bicara mekanika pemancangan. Karena melibatkan ini hammernya, kemudian ini hammer, kemudian ini tiangnya, yang kita masukkan, kita paksa masuk dalam tanah, kemudian kiri kanan adalah tanahnya. Nah, jadi ada 3 parti yang terlibat. Satu adalah ini hammernya. Hammer itu beratnya W, tinggi jatuhnya H. Maka energinya adalah W kali H. Berat kali tinggi jatuh. Nah, kemudian ini tiang kita, untuk mukul tiang kita, ini akan memaksa tiang kita nanti turun. Jadi satu adalah hammernya, kedua adalah tiangnya, ketiga adalah tanahnya. Kalau hammernya kebesaran, tiang kita yang pecah. Hammernya kekecilan, tiang kita nggak masuk-masuk. Jadi ada interaksi antara hammer, tiang dan tanah agar tiang kita bisa masuk, daya dukung tercapai, tapi tiang kita tidak pecah. Kemudian waktu pemancangan, di akhir pemancangan kita lakukan calendering untuk mengetahui berapa masuknya tiang per satu pukulan. Kalau idealnya, kalau tanahnya keras, maka tidak akan masuk kita pukul. Jadi ada batas tertentu. Kapan tiang boleh kita hentikan waktu mancang. Ini lihat yang masih ambles ini. Jadi kalau dibalik seperti ini sebenarnya. Ya, ini gambarnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu tiang dipancang turun, kemudian hammer naik ke atas, beban berkurang. Jadi waktu tang gini ini turun. Kemudian hammer loncat ke atas, tekannya berkurang. Maka tekanan di tiang berkurang, akan ada elastisitas. Tiang naik lagi ke atas. Sebagian. Ini adalah elastik deformasi. Jadi, ulangi lagi. Waktu kita mancang tiang, maka waktu hammer menyentuh tiang kan turun. Celek seperti ini. Kemudian hammer mental ke atas, ya. Kemudian hammer mental ke atas. Setelah nyentuh ke atas, maka gaya tekan ini berkurang, maka akan ada elastisitas di tiang, yaitu PL per AE. P-nya hilang. Akan ada elastik deformasi. Kemudian kita biarkan, itu kita panjang lagi. Deng turun, naik lagi sebagian. Deng turun, naik lagi sebagian. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Ini yang elastik deformasi, ini yang plastik deformasi, ini yang total. Maka
Dari sini kita nanti bisa mengetahui berapa daya dukungnya. Dan idealnya, kalau kita ketemu tanah yang sangat keras, tiang tidak bisa masuk lagi. Apa yang terjadi hanya elastik deformasi. Teng, teng, teng. Nah, ini apabila hammer kita memancang tiang yang ujungnya di tanah yang sangat keras. Maka tiang tidak akan masuk. Sudah mentok. Ya, jadi hanya elastik deformasi saja. Bentuknya akan seperti ini. Pukul, nah balik lagi. Kalau di sini yang jadi adalah total elastik, total elastik. Nanti kita akan detail bicara itu. Sekarang kita bicara daya dukung tiang. Nah, daya dukung tiang itu terdiri atas dalam arah aksial. Kalau tiang kita bebani, maka tiang ini akan menerima friksi dan end bearing. Jadi kalau kita punya tabung seperti ini, saya exaggerate ya, maka daya dukung daripada tiang, ini friksi di sini. Kita misalkan ambil elemen tebal ini, setinggi ini. Maka di sini ada unit friksi. Unit friksi ini kita kalikan luas limut. Luas limut yaitu pi kali diameter dikalikan unit friksi. Ini unit friksinya. Pi kali diameter kali ini delta R ini. Pi kali ini adalah luas selimut di mana kelilingnya adalah pi kali diameter, kita kalikan delta ini, maka menjadi luas limut. Luas limut ini kita kalikan unit friksi. Maka itu artinya adalah kontribusi friksi setebal ini. Nah, ini nanti kita jumlahkan dari bawah ke atas. Karena itulah total friksi yang bekerja di tiang. Kemudian di sini end bearing. Kalau tiang kita pejal seperti ini, maka ini luas areanya. Atau close end, ini luas areanya. Nah, area ini kita kalikan unit end bearing. Unit end bearing. Tekanannya adalah tekanan normal. Kalau ini tegangan geser. Jadi rumus daya dukung fondasi dalam arah aksial adalah akumulasi skin friction, skin atau selimut, dan total point atau end bearing. Tahanan ujung ini. Ini tahanan selimut skin. Kembali lagi, bagaimana kita menjumlah tahanan selimut? Ini kita bagi ke dalam, misalkan ini panjang tiang. Nah, ini jenis tanah, ada beberapa lapis tanah. Ini tanah 1, 2, 3, 4, 6. Nah, ini maka kita cari unit friksi. 1, unit friksi 2, unit friksi 3. Unit ini kita kalikan luas limut, yaitu delta L kali V kali diameter. Maka yang jadi kontribusi setebal ini terhadap friksi. QP1, QS1, skin 1. Nanti lapis 2 kita dapat QS2. Dan seterusnya. Ini kita jumlahkan semua. Jadi dari bawah, friksi ini kita jumlahkan sampai dari bawah ke atas.
maka inilah total friksi. Kemudian kita tambah dengan N bearing. Yaitu kalau ini tegangan geser, kalau ini tegangan normal. Nah, yang besarnya adalah menurut Terzaghi, CNC ditambah GNG dikalikan luas penambang daripada pondasi tiang kita ujungnya. Kalau ini close atau profile, kalau ini adalah open ended, luas ini. Di dalam pelaksanaan di lapangan pondasi ada dua kemungkinan. Kita menggunakan tiang panjang atau tiang bor. Tiang panjang pun artinya apa? Ada berbagai kemungkinan. Tiang panjang adalah artinya tiang sudah kita siapkan, kemudian kita paksa masuk dalam tanah. Masuknya tiang ini, ujungnya bisa ketemu tanah lempung, bisa juga ketemu tanah pasir. Kemudian friksinya bisa di tanah pasir, bisa di tanah lempung. Friksinya bisa di tanah pasir, bisa di tanah lempung. Jadi friksi isinya bisa pasir, bisa lempung. End bearing pun ini bisa pasir, bisa lempung atau sand, ini clay. Ini sand, ini clay. Ini untuk tiang panjang. Metode yang sama untuk tiang bor. Jadi tanah kita bor, kemudian setelah bor jadi baru kita cok. Nah, end bearingnya juga bisa ketemu lempung, bisa ketemu pasir. Friksi pun bisa ketemu lempung, bisa ketemu pasir. Ini ketemu lempung, ini ketemu pasir. Jadi sama dengan di sini, tadi friksi bisa pasir, bisa lempung, end bearing bisa pasir, bisa lempung untuk tiang panjang. Untuk tiang bor pun sama prinsipnya. Sekarang kita lihat transfer beban. Oke. Kita punya tiang, kemudian jadi, ini tiangnya sudah jadi, ini, ya, tiang kita sudah jadi, kemudian kita pancang. Tiang ini kita pancang. Tiang ini kita pancang masuk dalam tanah. Atau kita bor, kita cor, jadi kemudian kita cor pakai, kemudian tiang kita bebani. Perhatian, selanjutnya tiang kita bebani. Nah, maka beban dari bangunan yang ditransfer ke fondasi akan dilawan oleh tanah melalui friksi, ini, sepanjang luas selimut, dan end bearing di ujung. Ulangi lagi. Ya. Daya dukung yang diberikan oleh tanah, perlawanan tanah terhadap fondasi ini adalah friksi sepanjang selimut ditambah end bearing di ujungnya. Sekarang pertanyaan saya. Tiang ini kita bebani. Pertanyaan saya, mana dulu yang akan mencapai maksimumnya? Apakah friksi atau end bearing? Mana dulu yang bekerja penuh waktu tiang kita bebani? Friksi dulu atau end bearingnya? Coba direnungkan. Mungkin friksi, Pak. Ini dari siapa ini? Halo? Yohana, Pak. Siapa? Yohana, Pak. Yohana, bagus. Nah, friksi dulu. Kenapa? Kok friksi bekerja dulu? Karena saya mikirnya yang duluan ketemu itu pasti kontak langsung dengan tanah yang di sebelahnya, Pak. Oke.
Tapi penanya yang termobilisir penuh dulu yang mana? Pasti kalau kita tekan dari atas ya friksi, nanti lama-lama akan turun ke bawah. Ya. Tetapi yang termobilisir yang mana dulu? Friksi atau end bearing? Yang mencapai nilai maksimalnya. Friksi dulu atau end bearing? End bearing dulu, Pak. Nah, ada yang lainnya? Yang friksi dulu deh, Pak. Kenapa friksi, Fala? Kalau saya mikirnya ini ya, kayak ada hubungan sama luas area gitu, Pak. Dari dindingnya itu. Ada yang lainnya? Kurang pas. Coba. Tiang kita bebani, mana dulu yang mencapai maksimalnya, ultimate-nya, maksimumnya, yang mencapai maksimumnya friksi dulu, 100%, atau end bearing dulu yang 100% baru friksi. Friksi dulu 100% termobilisir, end bearing belum, atau end bearing termobilisir dulu, friksinya yang belum. Menurut saya friksi dulu, Pak. Kenapa? Karena kalau friksi ada friksi statik sama friksi dinamik. Untuk bisa bergerak, kan menurut saya harus melewati friksi statik dulu, Pak. Oke. Yang termobilisir adalah friksi, tetapi jawabannya belum ada yang pas. Kenapa friksi dulu tercapai 100%? End bearing belum. Saya kasih 3%. Kenapa friksi termobilisir dulu? End bearingnya belum. Masa? Izin menjawab, Pak. Ya, Niko, mana? Faza dulu aja, duluan Faza soal. Masa ini 3%. Mungkin ketika ditanam tiangnya, Pak, luas selimut yang tertanam ke dalam itu kan semakin gede gitu, Pak. Jadi friksinya otomatis juga naiknya lebih cepat daripada end bearing-nya, Pak. Enggak. Coba, lebih. Mungkin ini Pak, pondasinya udah terlebih dahulu ketemu sama segmentasi-segmentasi tanah yang memberikan friksi tadi dahulu sampai akhirnya ke bawah, gayanya akhirnya ketemu end bearing. Jadi lebih cepat mendekati 100% di friksi dulu baru move on ke end bearing. Mungkin itu Pak. Kurang pas. Ya. Saya kembali ke Terzaghi. Terzaghi kita bicara end bearing atau friksi? Rumus dari dukung Terzaghi itu friksi atau end bearing sebetulnya? Bearing ya? End bearing, Pak. End bearing. Berapa stress rotation untuk Terzaghi? 180, Pak. 180. Oke. Benar. Untuk Terzaghi, berapa stress rotationnya? Pondasi dangkal? Oh, pondasi dangkal 90, Pak. 90. Kalau pondasi tiang? 180. 180. Jadi, kalau kita bicara pondasi tiang, maka end bearing, untuk memobilisir end bearing, kita butuh turun ke bawah, deformasi. Ya. Arah vertikal sigma 1 apa sigma 3? Segitiga di bawah tiang? Sigma 1, Pak. Sigma 1. Nah, kemudian ini ke sana. Begini. Ini bidang runtuhnya. Ya. Inilah bidang runtuh end bearing.
Jadi kita perlu deformasi yang besar agar segitiga ini turun ke bawah, kemudian mendesak ini ke samping, setelah itu mendesak ini ke atas. Kita perlu deformasi yang besar, sehingga nanti terbentuk bidang runtuh di sini. Nah, ini untuk memobilisir bidang runtuh. Kalau kita turunkan dengan stress rotation 180 derajat, kira-kira ini 4 diameter tiang. Ke bawah, kemudian ke atas itu 10 diameter tiang. Ya, jadi kita perlu deformasi yang besar agar terjadi keruntuhan seperti ini. Sementara kalau friksi, kita lihat di sini, maka misalkan ini kita buat permukaan ini kasar aja, permukaan pondasi kita profile ya, akan kasar seperti ini. Kita punya butiran-butiran. Kita hanya butuh deformasi yang kecil untuk membuat butir ini tergelincir di atas butir yang lainnya. Kita hanya butuh deformasi kecil. Selama beberapa butir menggelincir terhadap butir yang lainnya, maka terbentuk bidang shear, bidang keruntuhan. Jadi deformasi kecil kita butuhnya. Sementara untuk memobilisir end bearing, ini segitiga ini harus turun ke bawah, mendesak ke atas, ya, kemudian mendesak ke sana, ini mendesak ke atas. Ini kita perlu deformasi yang besar. Sementara friksi itu, ini friksi, selama beberapa gelintir butir sudah menggelincir terhadap butir yang lainnya, friksi terbentuk. Jadi pertanyaan saya, deformasi yang dibutuhkan untuk memobilisir besar friksi atau end bearing? Deformasi untuk memobilisir kapasitas. Deformasi untuk memobilisir kapasitas mencapai maksimumnya. Deformasi yang dibutuhkan lebih besar untuk end bearing atau untuk friksi? Bearing, Pak. End bearing. Jadi kalau kita lihat, kita plot di sini. Kita tuh hanya berapa butir terdisplace, end bearing sudah mencapai maksimum. Tetapi kalau kita punya, ini friksi. Beberapa butir tergelincir ini sudah mencapai maksimum. Tetapi end bearing kita jauh kita butuhkan deformasi. Ya. Nah, ini untuk QN. Kalau kita plot seperti ini. Untuk memobilisir friksi, kita hanya butuh 0,4% diameter. Kalau diameter tiang sama dengan 1 meter, sama dengan 100 cm, sama dengan 1000. Berapa deformasi yang kita butuhkan? 4% ini, 0,4% ini. Berapa mili? 4, Pak. Kita hanya butuh 4 mili. Beberapa butir menggelincir butir yang lainnya. Sementara kalau untuk end bearing, untuk mobilisir 4D ke bawah, 10D ke atas, kita butuh 6%. Berapa mili? 60. 6% kali, ya. Berapa kalinya deformasi yang kita butuhkan? 15 kali. Jadi, saya ulangi lagi. Apa yang termobilisir dulu tercapai? Maksimum tercapai apa dulu? Friksi, Pak. Friksi. Bareng kemudian end bearing. Ya. Ini sangat fundamental. Oke. Kita butuh 6% diameter untuk
N bearing, friksi kita cuma untuk 0,4% diameter tiang. Kemudian sebelum itu bagaimana kita mendapatkan data tanah. Untuk pondasi tiang kita bisa menggunakan sondir, Dutch Confederation, tapi ini umumnya rumah-rumah sederhana. Kalau kita membuat bangunan gedung, kita selalu menggunakan pemboran. Kemudian ada nilai SPT. Jadi SPT itu adalah kita tumbuk, ya seperti ini. Kemudian kita ukur untuk memasukkan, ini namanya split spool. 15 cm yang pertama, kita hitung berapa tumbukan N1. 15 cm yang kedua, kita hitung tumbukannya N2. Kemudian 15 cm yang ketiga, kita hitung tumbukannya ini N3. Maka NSPT, N berapa tambah N berapa? Kuliah sebelumnya, kuliah kedua. N3, Pak. N2 tambah N3. Apa? N2 tambah N3. Jadi pukulan yang dipakai untuk memasukkan sedalam 30 cm dari sini ke sini. Masih ingat kenapa N1 tidak kita pakai? Antisipasi kotornya lubang bor waktu kita melakukan SPT, jatuhan rontokannya. Jadi waktu membuat lubang bor ini dikhawatirkan waktu membuat lubang bor ini dikhawatirkan ada rontokan. Nah, SPT-nya itu tidak betul karena ada kotoran. Yang dipakai adalah N2 dan N3. Ini contoh profil tanah, misalkan ya. Ini arah horizontal, sana. Ini kedalaman. Ini nilai SPT untuk bor sini. 52, 6, 8. Panjang inilah nilai SPT. Ini jenis tanahnya. Biasanya ditarik satu garis ini untuk jenis tanah yang sama. Profil tanah seperti ini. Yes. Ini tanah kita adalah di sini, misalkan pasir. Ini gambaran. Ini pasir misalkan ya. Ini memang pasir ini. Kemudian berikutnya lempung. Ini nilai SPT-nya. Ini juga contoh yang lainnya. Oke. Ini bahkan ada 3 titik bor. Biasanya dicari mana yang mewakili. Jadi kita gabung semua. Ini kedalaman, nilai SPT dan jenis tanah diplot semuanya. Jadi 1. Nah, ini misalkan SPT-nya 5, jenis tanahnya sekian. Kedalaman ini sampai ini. Kita cari nilai rata-rata untuk perencanaan. Kemudian dari nilai SPT kita bisa mendapatkan nilai kohesi, C. Ini korelasi yang dipakai di DKI 0,6 N. Unitnya adalah ton per meter persegi. Atau 6 N, unitnya KPA. Kita kalikan N, nilai SPT ini.
Ya. Jadi kalau misalkan SPD kita 10 N berapa CU-nya? Unitnya KPA 60, Pak. 60, bagus. Langsung unitnya 60 KPA. Yang banyak Pak di Jakarta, korelasi 6N ini. Kecuali ya. Ini nggak bisa dipakai korelasi ini untuk tanah yang namanya clay shale. Tanah lempung berserpih. Di mana kalau tanah ini kita gali, kemudian aslinya keras seperti batu, tetapi kalau kita gali terkena air dan terekspos udara, pecah seperti ini. Dan akhirnya hancur. Ini namanya clay shale. Ini misalkan Cisomang, Hambalang, ini aslinya keras. Tapi kena air terbuka, digali, terbuka, kena air, kena udara, hancur kayak gini. Nah ini nggak bisa kita pakai. Korelasi 6N tadi. Contohnya di jembatan Ciujung. Ini di tol Cipularang. Ini kebetulan saya perencananya. Kita menggunakan diameter borbal 1,2 meter. Nah, kemudian tidak lebih dari 2 jam, ini nutup ini lubang itu. Diameternya mengecil. Ini batu ini. Batu keras. Tapi pecah dan menutup. Otomatis friksinya hilang. Tidak sebesar 6N. Nah, untuk kalau ketemu tanah seperti ini pakai bore pile ya. Kalau pakai bore pile, maka pengalaman saya di Ciujung, dari ngebor, buat lubang bor, pasang tulangan sampai ngecor, itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Karena nanti pecah ini. Nutup lubang bor. Kalau tiang panjang tidak terpengaruh. Karena tidak dibor. Tidak terekspos dengan udara. Tapi kalau tiang bor, ini juga Suramadu. Suramadu dulu panjangnya 45. Setelah tahu tanah klesil, berkurangnya daya dukung waktu dibor, ini akhirnya jadi 110 meter panjang tiang. Hampir 3 kalinya panjang tiang. Nah, kalau case seperti ini, maka korelasi yang dipakai, ini kalau menurut Stout ini 4N, bukan 6N. Bahkan menurut profesoris, kalau ngebor tiangnya, lubang bornya lama, maka kekuatan tanah ini akan drop. Jadi sepertiganya 2N. Awalnya 6N. Kalau menurut Stout ini 4N. Nah, tetapi menurut profesoris, kalau terlalu lama terekspos, ini misalkan Suramadu, maka menjadi sepertiganya. 6 jadi 2N. Jadi hati-hati kalau ketemu tanah klise. Sekarang kita mulai ngitung unit daya dukung pada tiang. Kita masuk ke selimut. Tahanan selimut bisa pada tanah kohesif atau lempung, bisa juga pada tanah pasir. Yang panjang tiang bor, tiang panjang tiang bor. Nah, kita mancang tiang tangan saya. Ya, latihan. Lihat ini gambar ini. Kalau tanah kita pasir, tiang kita panjang di pasir. Latihan ya. Kalau tanah kita pasir, tiang kita panjang di pasir, kemudian tiang kita cabut. Kalau tanah kita pasir, tiang kita kotor atau bersih? Niko? Niko,
Tua kelas? Nah, gimana kalau kita mancang di pasir, yang kita cabut kotor apa bersih? Bersih, bagus. Kalau kita mancang di lempung, kita panjang, kemudian kita cabut, yang kita kotor atau bersih? Kotor bukan, Pak? Kotor, Pak. Kotor, Pak. Oke, bagus. Ya. Jadi kalau kita mancang tiang, itu di pasir, kita cabut bersih. Tekan maupun ini bersih. Kalau lempung, waktu kita cabut, kotor. Pertanyaan berikutnya. Ini sangat fundamental ini, konsep dasar ini. Waktu kita mancang tiang di pasir, bidang friksi itu terjadi antara beton dengan pasir atau pasir dengan pasir. Gimana, Falah? Pasir dengan pasir, Pak. Oke. Ulang lagi. Waktu saya mancang di pasir, kemudian saya cabut, kotor apa bersih? Bersih, Pak. Iya, Pak. Bersih. Jadi bidang shear-nya antara pasir dengan pasir atau pasir dengan tiang. Pasir sama pasir, Pak. Ya? Dengan pasir, Pak. Pasir dengan pasir. Jadi ada pasir yang ikut di tiang itu. Sekarang, lempung. Lempung kita panjang tiang, saya cabut, kotor apa bersih? Kotor, Pak. Kotor, Pak. Kotor. Jadi ada tanah yang nempel di tiang. Ya. Shear resistant yang terjadi akibat bidang shear-nya, bidang geser. Kalau tiang kita kotor, itu terjadi antara tanah dengan tanah atau tanah dengan tiang. Tanah dengan tanah, Pak. Bagus, ya. Jadi kalau di lempung antara tanah dengan tanah. Kalau di pasir? Tiang dengan pasir, Pak. Tiang dengan pasir. Sekarang kembali lagi. Kalau kita mancang di lempung, maka shear band yang terjadi, shear failure, itu antara tanah dengan tanah. Sehingga ada tanah yang nempel di tiang. Buktinya ya kita cabut pasti kotor. Karena ada yang nempel. Kalau shear yang terjadi, shear band yang terjadi antara tiang dengan tanah lempung, maka tiang kita bersih. Jelas nggak ini? Jadi kalau pasir, itu shear band-nya, shear failure-nya terjadi antara tiang dengan pasir. Kalau lempung, antara lempung dengan lempung. Jadi ada tanah yang nempel dengan lempung, kita pancang, gerak sama-sama dengan tiang kita. Maka apa yang terjadi? Ini bayangan seperti ini. Ini saya perbesar. Ini tiang pancang kita. Ada yang nempel dengan tiang kita. Ini tanah di luar. Inilah bidang runtuh kita ini, shear band kita ini. Shear zone. Surface atau shear zone. Saya ulang lagi. Shear zone itu antara tanah dengan tanah atau tanah dengan antara lempung dengan lempung atau lempung dengan tiang.
Lempung dengan lempung, Pak. Dengan lempung. Nah, apa yang terjadi? Jadi ini shear-nya ini di sini. Nah, kita mancang, itu kita bicara meteran. Jadi ada tanah yang nempel di tiang kita dengan deformasi yang panjang. Sekarang kita lihat di direct shear test. Jadi kita lihat zone di sini. Ini gerak sama-sama dengan tiang masuk ke dalam. Ini diam. Ya. Ini sama-sama dengan tiang turun ke bawah, yang biru ini, yang kuning ini. Kemudian yang biru diam. Inilah shear zone kita yang merah ini. Maka ini mirip kasus direct shear test. Saya punya tanah. Saya dorong ke kanan, bagian atas, box atas, dorong kanan, box bawah, ke kiri. Maka akan terbentuk inilah yang namanya dengan shear zone. Shear surface. Nah, kalau kita mancang, kita bicara, saya mancang, ini adalah, misalkan ini jadi satu dengan tiang. Ini tanah yang diam. Ini deformasi besar nggak waktu kita pancang itu? Displacement-nya besar atau displacement kecil? Waktu yang kita pancang. Kita mancang kan meteran, jadi displacement-nya besar ini. Deformasi besar. Nah, apa yang jadi kalau tanah kita shear dengan deformasi besar? Seperti ini. Ini saya geser ke kanan, bawah ke kiri, maka akan terbentuk shear di sini. Shear zone. Nilainya tuh polanya bentuknya seperti ini. Ini maksimum adalah kekuatan tanah, yaitu C. Kemudian pada deformasi besar ini akan turun drop. Ini menjadi, kalau ini C dikalikan faktor. C dikalikan faktor alfa yang lebih kecil dari 1. Faktor alfa ini lebih kecil dari 1. Sorry. Salah ya. Alfa ini lebih kecil dari 1,0. Dan saya punya lempung lunak dan lempung yang kaku. Pertanyaan saya, apakah ini deformasi seperti ini? Ini namanya ductile. Ini namanya apa? Brittle yang bawah ini. Ya. Ada 2 kemungkinan pola keruntuhan terjadi. Kalau ductile ini flat, mencapai maksimum flat. Kalau brittle mencapai maksimum dan drop. Saya punya tanah sangat lunak. Perhatian. Kalau ini alternatif 1, alternatif 2. Saya punya tanah sangat lunak. Kira-kira stress strain-nya yang nomor 1 atau nomor 2? Yang 1, Pak. Yang 1. 1 bagus, Fala. Jadi kalau lunak, perilakunya seperti ini. Kalau tanah kita kuat, kaku, yang punya brittle seperti ini. Jadi kalau kita bicara nilai C, maksimum berapa nilai C? Nilai alfa. Faktor koreksi ini. Alfa adalah ini, tinggi ini, dibagi tinggi ini. Maksimum berapa nilai alfa? 1, Pak. 1. Lunak atau kuat tanahnya? Lunak.
lunak. Jadi C-nya besar atau C kecil? Kalau tanah lunak, C-nya besar atau kecil? Kecil, Pak. Kecil. Jadi dinilai C yang kecil, alfa kita 1. Semakin kaku tanahnya, semakin kuat tanahnya, alfanya berkurang, ini drop ini. Seperti ini. Maksimum nilainya 1. Inilah nilai alfa. Ya. Nah, jadi kalau saya punya tiang pada tanah lempung, maka friksinya adalah alfa kita kalikan C, unit friksinya. C adalah tadi dari nilai SPT, nilai kohesi. Alfa selalu lebih kecil dari berapa? 1,0. Bentuknya seperti ini. Nilai C 1,0. Ini ke sana mengecil. Nah, untuk tiang panjang ini nilai alfa. Di mana tergantung dari nilai C. Maksimum 1. Tiang panjang, ini kita menggunakan API. American Petroleum Institute. Ini nilai alfa. Jadi, unit friksi adalah alfa kita kalikan C. Alfa tadi gambaran ini. Jadi kalau ini C, ini alfa kita kalikan C. Faktor reduksi. Kalau ini tiang panjang, alfanya ini. Kalau ini tiang bor, ya. Ini TRIS menggunakan konstan 0,55, atau ini yang banyak dipakai di Jakarta. Ini Kulhawi. Ini tiang bor. Untuk lempung, nilai alfa. Alfa ini untuk lempung karena nanti kita padankan dengan nilai C. Nah, ini nilainya 1. Tergantung nilai kohesi kita. Kemudian drop seperti ini. Sampai ini sekitar 0,3. 5. Kemudian, jadi friksi adalah alfa kali C. Oke. Nah, ini prinsipnya. Kalau kita punya tanah lempung, misalnya ada beberapa lapis lempung, alfa 1, C1, alfa 2, C2, alfa 3, C3, kita punya delta L1, delta L2, delta L3, maka alfa 1, C1, kita kalikan delta L1 kali pi kali diameter. Ini adalah luas ini. Nah, kalikan ini adalah shear-nya. Nah, sekarang kalau kita bicara tanah pasir. Masih ingat tadi kalau pasir kita angkat kotor apa bersih? Kepala. Maaf, tiang panjang kita angkat di pasir, tiang kita kotor apa bersih? Bersih, Pak. Bersih. Jadi shear zone-nya antara pasir dengan pasir atau pasir dengan tiang? Pasir dengan tiang. Pasir dengan tiang ini. Butir-butir ini. Nah, disinilah shear zone kita. Kalau saya punya, misalkan, sini ya, pada kedalaman ini, maka yang bisa kita hitung adalah sigma V. Berapa nilai sigma V?
Gamma kali H. Niko? Gamma kali H. Kemudian kita butuh sigma horizontal, yaitu sigma vertikal kita kalikan K. Kenapa? Nanti kita kalikan koefisien friksi. Ini. Jadi kalau kita punya tiang, ini misalkan saya modelkan pasir kita, sigma horizontal, maka friksinya adalah sigma N, kita kalikan tan delta. Delta ini biasanya diambil 2/3 friction angle. Jadi, ulangi lagi. Inilah friksi di tiang. Ya, tiang pancang pada tanah pasir, lihat ini. Sigma H, maka friksi ke sana adalah sudut ini, yaitu toh sigma N, sigma H kalikan tan. Nah, ini kira 2/3 sudut geser dalam. Jadi, sementara sigma H adalah sigma V kita kalikan K. Jadi, tau adalah sigma V kita kalikan K, kita kalikan tan friksi. Nah, seperti ini ya, 2/3 V. Jadi, K kalikan sigma V kalikan delta. Inilah nilai K dan V. Ini latihan ya. Ini balik lagi ke sini. To adalah sigma V kita kalikan K kalikan tan delta. Ini ada di sini. Kita lihat kalau tiangnya terbuka itu nilai K 0,8. Kalau tiangnya tertutup pejal K-nya sama dengan 1. Ada yang bisa menjelaskan kenapa demikian? Ilham? Kenapa kalau tiangnya pejal, K-nya 1? Kalau tiangnya open-ended, pipa terbuka, K-nya 0,8, lebih kecil. Gimana Ilham, kamu ada enggak? Masih berpikir, Pak. Ada yang lainnya? Kenapa kalau pejal, tegangan horizontalnya lebih besar daripada kalau kita pipa terbuka? Kita mancang pipa, pondasi pipa misalkan. Kalau open-ended, ini terbuka ujungnya. Kalau ujungnya tertutup ini, kenapa? Salah? Kayaknya sih saya mikirnya karena tahanan dari tiangnya sendiri itu Pak, kan kalau misalkan pejal kan ada isi, lebih berisi ya Pak ya. Dan kalau misalkan yang open ended tuh pipa tengah-tengahnya kosong kan, jadi kayak yang nahan gayanya lebih rendah juga Pak. Saya kepikiran gitu sih. Bukan.
kita punya tanah. Ya. Satu, kita masukkan benda pejal. Satu lagi, kita masukkan benda terbuka. Ya. Seperti ini terbuka. Satu lagi pejal. Maka tanah yang terdisplace, yang dipaksa memadat, ini kita akan memasukkan sesuatu. Artinya akan mendesak tanah. Dengan kita masukkan kan tanah kedesak kiri kanan ini. Ya, saya masukkan benda pejal, otomatis butirnya akan gerak ke sana, terdesak ke samping, terdesak ke samping. Kita paksa. Kalau butir kita paksa bergerak samping, apa yang jadi dengan tanah? Semakin padat atau semakin lepas? Semakin padat. Semakin padat. Di sini hampir sama. Yang sini karena lubang ya sama aja kepadatannya. Di sini akan memadat. Sehingga sigma horizontalnya lebih besar atau lebih kecil dari yang di kanan. Kita desak ke kanan, sehingga tanah mengalami sigma horizontal yang besar atau lebih kecil dibanding yang open. Ini close. Lebih besar bukan, Pak? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Sigma horizontal lebih besar orang didesak ke kanan. Makanya K-nya lebih besar dibanding yang open-ended. Nah, oke. Nah, kemudian dalam kenyataannya kalau kita mendesain pasir, kita butuh nilai V 2/3 nilai delta, yaitu 2/3 V. Sementara kalau saya dapat tanah kita pasir murni, saya bisa dapat sampel nggak? Untuk dites undisturbed sampel di lab. Kesulitan nggak mendapatkan sampel untuk dites undisturbed, murni, persis seperti di lapangan. Sulit, Pak. Sulit. Masuk tabung aja, jeblos terus ke bawah. Kalau di luar negeri itu di freeze. Jadi untuk yang jenuh itu dibekukan. Airnya dibekukan agar jadi sulit, baru dibor. Ya. Jadi kita menggunakan nilai SPT pada akhirnya. V untuk mengurangi delta, delta untuk menghitung ini. Nah, ini karena kita sumbernya ini, maka dengan SPT untuk mendapatkan nilai N. Jadi, kalau kita mancang tiang tertutup, ini unitnya 0,2 dikalikan N. Unitnya dalam ton per meter persegi. Kalau tiang kita terbuka, maka lebih kecil. 0,1 dikalikan N. Kalau N kita 10, ini nilai kalau N kita 10, berapa unit friksi kita? Tiang tertutup. Berapa unit friksi kalau N-nya 10? 2, Pak. 2 unitnya ton per meter persegi. Kalau tiang kita terbuka, maka unitnya kali 1 ton per meter persegi. Jadi mudah. Kita bisa pakai kalkulator beras, nggak perlu hitungan yang rumit. Tinggal 0,2 kali N. Unitnya ton meter persegi. Atau kalau dalam KPA, ini menjadi 0,2 kali 10. Ya.
Sekarang, kalau kita punya tiang bor, ada pemadatan nggak? Sama dengan tiang panjang nggak kalau tiang bor? Atau begini, kalau saya punya tiang bor, lebih mendekati open-ended atau close-ended? Open, Pak. Open-ended, jadi nilainya sama dengan open-ended. Ya. Kalau di pasir, tiang panjang ini open-ended. Jadi tiang bor diasumsikan sama dengan open-ended. 0,1 kali N. Karena tidak jadi pemadatan. Oke. Jadi kita mengacu ke sini, open-ended. Sekarang, waktu open-ended tiang, berarti ya, waktu open-ended, ya, tanah pasir, maka bidang runtuh terjadi pada pertemuan fondasi dengan pasir atau pasir dengan pasir. Fondasi dengan pasir. Fondasi dengan pasir. Ya. Ini asumsi yang panjang. Kalau kita punya tiang bor yang terjadi, lubang kita buat, ini kan butiran ini, butir-butir pasir. Ini dicor, ini nanti nempel dengan tulangan kita. Nempel dengan beton kita. Jadi beton kita itu ujungnya kasar. Karena butir-butir itu nempel dengan borpel kita. Tidak mungkin ujungnya itu mulus. Seperti tiang panjang. Ulang lagi. Kalau kita ngebor pasir, yang terjadi adalah butiran itu nempel dengan tiang bor kita. Sehingga kalau kita bicara bidang keruntuhan, ini antara pasir dengan pasir atau pasir dengan tiang pada tiang bor di tanah pasir. Pasir dengan tiang, Pak. Pasir dengan pasir atau pasir dengan tiang? Pasir dengan pasir, Pak. Pasir dengan pasir. Meskipun tidak terjadi pemadatan, tetapi yang terjadi antara pasir dengan pasir. Sekarang pertanyaan saya, friksinya lebih besar pasir dengan pasir atau pasir dengan tiang? Friksi yang terjadi lebih besar antara pasir dengan pasir atau pasir dengan tiang? Kalau pasir dengan pasir, nilai friksi adalah sigma H dikalikan tan V. Kalau pasir dengan tiang, sigma H dikalikan tan delta. Besar V atau delta? Friksinya besar antara pasir dengan pasir atau pasir dengan tiang? Butuh? Ya, butuh. Dengan tiang ya, Pak? Salah. Friksi yang terjadi, perhatian, bidang runtuhnya adalah antara pasir dengan pasir. Karena pasir itu nempel di beton kita. Dengan friksi jadi antara pasir dengan pasir, maka friksinya lebih besar atau lebih kecil? Dibanding dengan kalau kita punya tiang mulus. Apa? Lebih kecil, Pak. Ulangi lagi.
Karena butiran pasir itu nempel di beton, maka keruntuhannya adalah antara pasir dengan pasir. Kita bandingkan dengan tiang yang mulus, tiang pipa baja. Keruntuhannya antara baja dengan pasir. Ini. Friksinya lebih besar yang mana? Yang pasir dengan pasir atau tiang pipa dengan pasir? Yang pasir dengan pasir, Pak. Pasir dengan pasir. Ya. Jadi ini tidak berlaku. Dikoreksi. Tadi digunakan asumsi tidak terjadi pemadatan. Sama dengan tiang pipa. Tetapi tiang pipa kan mulus. Kenyataannya tiang bor tidak jadi, ini kembali sama dengan tiang tertutup. Karena antara pasir dengan pasir ini tadi ya, beton itu masuk jadi nempel di, beton itu nempel jadi satu dengan pasir kita, pokoknya kasar. Nah, ini nilainya 0,2 sampai 0,24 N. Sama dengan tiang tertutup, panjang. Oke. Ini adalah batas friksi di tanah pasir. Ini nilai N, ini unit maksimumnya ini. Jadi kalau SPT 40 maksimumnya adalah di sekitar sini. 20 maksimumnya di sini. Kemudian kita masuk ke N-bearing. Ya, sebelum saya simpulkan. Untuk lempung, masih ingat? Nilainya apa ini? Untuk lempung, clay. Apa kali apa? Unit friksinya? Putu? Baru 10 menit yang lalu. Ilham? Alfa kali C, Pak. Alfa kali C, bagus nih. Untuk pasir? Yaitu sigma H kali K kali tan ini, atau dalam SPT, konstanta kali SPT. Satu konstanta kali N SPT. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke N-bearing. Jadi simpel ini. Terzaghi sebelah kiri. Berapa stress rotation Terzaghi? 90, Pak. 90 derajat. Ya, saya minta dikulah ini sambil berpikir ya. Karena ini rasional, nanti mudah nginget. Tiang panjang, tiang pondasi tiang berapa stress rotation? 180. Nah, ini kira-kira bidang runtuhnya 4D, 10D. Oke. Kembali ke Terzaghi. Kita rubah aja stress rotation-nya dari 90 jadi 180. CNC untuk tanah pasir atau lempung? CNC? Lempung, Pak. KNK? Niko? Pasir. Oke, kemudian ada setengah B gamma N gamma. Kalau kita bandingkan, ukuran B itu kecil. Karena pondasi dalam, jadi ini diabaikan. Tinggal CNC atau KNK. Nah, kalau jadi CNC atau KNK, bedanya apa di stress rotation, NC dan NK-nya? Terus inilah nilai NC-NK. Kemudian kita bicara tanah lempung, maka CNC yang kita pakai. Ini kita buang semua. Lempung, CNC. Nilai NC-nya 9. Ya.
Nilai NC-nya 9. Masih ingat Terzaghi berapa nilai NC? Tanah lempung? Stress rotation 90 derajat? Stress rotation-nya 90 derajat. Berapa Terzaghi NC-nya? Ingat ya, 5,14. Jadi memperdalam fondasi itu kalau masih ingat ya, itu melebarkan, menambah stress rotation-nya. Ini baik tiang panjang maupun tiang bor sama. 9C. Nah, kalau saya punya tanah pasir, QNQ. NQ fungsi apa? Salah? Manuel? Putu? NQ fungsi apa? Fungsi dari V, Pak. Sama? Bagus. Sama Pak Ella? Sama P, Pak ya? Ini sudah V tadi. Sama apa? Stress rotation. Stress rotation 180 derajat. Fungsi V. Nah, V pasir bisa nggak kita sulitan kita dapat V? Tanah asli. Maka kita gunakan SPT. Kenapa bisa kita pakai? Waktu kita memasukkan ini lubang bor, waktu kita melakukan pengujian SPT, ini kita masukkan split spoon. Kita pukul. Apa yang terjadi? Sebetulnya nanti, ya, ini kalau saya zoom, waktu split spoon masuk dalam tanah, kita paksa masuk, ini membentuk bidang keruntuhan seperti ini. Jadi nilai SPT ini berkorelasi langsung dengan QNQ. Ya. Jadi yang kita ukur waktu SPT itu sebenarnya kita paksa kita dapatkan end bearing. Yang nilai SPT adalah cerminan end bearing. Jadi alternatif yang lainnya kita penggunaan nilai SPT. Karena SPT itu adalah sama dengan QNQ, sama dengan end bearing. Nah, inilah cara kita menggunakan nilai SPT. 4 diameter ke bawah, 10 ke atas. Berapa stress rotation? 180. Berapa stress rotation? 180. Kita rata-rakan N-nya. N 10 ke atas, kita rata-rakan SPT-nya. Kita sebut N1. Kita rata-rakan 4 di ke bawah, kita sebut N2. Kemudian kita rata-ratakan. Inilah yang kita pakai untuk mencari nilai rata-rata SPT, yaitu seluas, sedalam bidang keruntuhan kita. Dari 4 di ke bawah sampai 10 di ke atas. Ini N1, ini N2. Jadi pada waktu SPT itu ini yang kita ukur, N1 dan N2 sebetulnya. Jadi berhubungan langsung. Ini kalau kita pakai tiang panjang. Maka kalau tiang panjang nilai SPT ada 40 N, unitnya ton langsung. Biasanya tiang panjang di tanah pasir berhenti pada N40 atau 50 N-nya. Kalau N kita ambil 50, berhenti di SPT 50. Maka berapa unit N bearing-nya? Ini unit N bearing-nya. 40 N. 40 kali 50 berapa? 40 kali 50? 2000, Pak.
2000 ton per meter persegi. Tinggal kita kalikan area daripada end bearingnya. Jadi mudah. Ngitung pondasi mau ribuan meter, hampir 100 lantai, jembatan bentang panjang itu end bearingnya tinggal 40 N aja kalau tiang panjang. Di pasir. Tadi masih ingat kalau di beton, kalau di lempung, KP-nya, unit end bearing-nya berapa? CNC? 9C. Kalau ini 40 N yang panjang. Jadi mudah. Sekarang, jadi di tiang panjang itu 40 N. Nah sekarang, kalau saya punya tiang bor, kira-kira end bearing-nya lebih besar yang panjang atau yang tiang bor? Ini tiang panjang. End bearing-nya lebih besar yang tiang panjang, 40 N, atau lebih kecil dari 40 N. Kalau tiang bor. Ini untuk panjang. End bearing kita adalah 40 N. Kalau tiang bor, lebih besar atau lebih kecil kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau tiang bor lebih kecil, 7N. 1/6-nya dibanding tiang panjang. Jadi kalau end bearing-nya pasir, maka lebih baik kita panjang. Besar nilainya, 40 N. Ini jadi 40 N. Kalau bor pile, ujungnya jadi kecil end bearing-nya. 7N. 1/6-nya. Nah, ini semua, ini adalah maksimum end bearing. End bearing maunya kita batasi tidak lebih dari 400 ton per meter persegi untuk bor pile. Kita batasi 400 ton per meter persegi. Sedangkan kalau pada tiang panjang, kita bisa sampai kira-kira 2000 ton per meter persegi di SPT 50. Jadi drop jauh kalau kita punya end bearing di Purpa. Pada akhirnya, kuliah saya yang berbusa-busa nanti ketemunya cuma satu tabel aja. Pertama, ini lempung. Unit friksi. Ini tiang panjang, ini tiang bor. Lempung, unit friksinya alfa kali C. Sama, bedanya alfa ini kalau panjang, alfa untuk panjang mereview ke API. Kalau tiang bor, alfanya mereview ke tiang bor dari Kulhawi. Kemudian, ini lempung ya, kemudian pasir. Friksi. Kalau tadi, masih ingat ya, tiang pipa terbuka, friksinya 0,1 N, tiang tertutup 0,2 N, unitnya ton per meter persegi. Kalau tiang bor, 0,2 N. Ini di pasir. Ini tiang panjang, ini tiang bor. Kemudian end bearing. Kalau end bearing, ya, kalau di lempung 9C. Mau panjang maupun tiang bor sama. Kemudian end bearing kalau di tanah pasir
Maka kita ngitungnya dari N. Tiang panjang tadi 40 N. Atau juga bisa pakai GNG. Kalau tiang bor, itu 7N. Nilai SPT. Jadi kalau sampaikan selembar ini. Jadi kuliah 1 jam tadi, hampir 2 jam ini, kalau saya sampaikan dalam tabel ini yang saya pakai. Jadi mau bangunan kayak apa saja, jembatan kayak apa saja, dermaga kayak apa saja, itu cuma ini yang saya pakai selembar ini. Ya. Saya bagi lempung 2 kelompok. Yang kiri lempung, yang kanan pasir. Kiri lempung, kanan pasir. Kemudian unit friksi sampai di sini. Lempung. Ini kalau tiang panjang, ini kalau tiang bor. Sama-sama alfa C, bedanya alfa ini untuk panjang, ini alfa untuk bor. Kemudian pasir, unit friksi. Ini 0,1 N open-ended, ini 0,2 close N. Kalau tiang bor, 0,2 N. Antara sekian sampai sekian, ini yang saya rekomendasikan. Atau pakai API. Ini. Kemudian N biring, sini. Ini kalau lempung. Mau panjang, mau bor, sama nilainya. 9C. Kemudian N biringnya, kalau panjang, N biringnya 40N. Kalau tiang bor, N biringnya 7N. Atau kita pakai GNG. Ya, nah, ini pada akhirnya inilah summary kuliah ini dalam satu tabel. Jadi ini dipakai mau beban berapa saja untuk gardu satpam sampai bangunan yang berarti 100 lantai, jembatan bentang panjang, ya ini aja. Yang harus benar adalah nilai SPT-nya, karena kita mengandalkan nilai SPT. Oke. Kemudian bagaimana dengan konsultan-konsultan di Indonesia? Saya ambil 3 konsultan besar di Indonesia. Ada konsultan 1, konsultan 2, konsultan 3. Ini ya mirip dengan yang rumus saya tadi. Atau adalah misalkan alfa C, alfanya 0,55, C-nya sekian. Kalau clay, C-nya 5N kalau seal. Pasirnya 3N friksi. N biringnya 9C, N. Ini konsultan besar semua. Ini ada konsultan 2, konsultan 3. Oke, jadi contohnya, saya ambil dari proyek nyata, artinya asal nggak kebangetan harusnya nggak salah kita menghitung daya dukung tiang karena sangat sederhana rumusnya. Yang penting tahu filosofinya. Kemudian daya dukung izin itu umumnya daya dukung ultimate kita bagi safety factor 2,5. Oke. Ya, sampai di sini ya yang ditanyakan. Pak mau nanya Pak. Ya. Tadi sempat dengar Pak terkait bearing capacity karena tiang bor itu nilainya kan 7, kalau tiang panjang kan pakai 40N. Terus tadi saya sempat dengar Bapak bilang jadi untuk tanah pasir lebih baik tiang bor Pak. Tapi saya kalau memungkinkan fondasi panjang, sorry kalau tanah pasir panjang, salah kalau itu saya ngomongnya. Oh baik, kalau untuk tanah pasir berarti lebih ke pondasi panjang ya, karena bearing capacity kalau memungkinkan ujungnya ya selama misalkan tidak ada gangguan kiri kanan
Ya, bisa dilaksanakan itu kalau tiang panjang, NBR-nya besar. Salah tadi kalau bisa ngomong. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, itu gangguan yang dimaksud tuh yang kayak caving soil tadi Pak ya? Bukan. Kita mancang kalau di Jakarta udah nggak bisa. Kiri kanan udah penuh bangunan. Ganggu nanti getaran itu dikomplain. Jadi sudah, apalagi kalau di kota udah nggak mungkin buat yang panjang di Jakarta itu. Tapi Di waktu komplain itu kiri kayak kanan. saya masih lihat deh Pak, sempat lihat. Ya, itu artinya masih ada space yang cukup jauh. Ya, kendala utama adalah satu gangguan. Kemudian kalau tiang panjang itu dia dukungnya terbatas. Kalau bor kan kita bisa nembus terus. Jadi kalau bangunan ekstra tinggi atau bangunan tinggi hampir semuanya tiang bor. Kalau di Pantura itu masih tiang panjang masih ada karena daerah SPI. Kemudian juga kadang-kadang kalau kita ketemu lensa lapisan tipis tapi keras, itu nggak ketembus waktu kita mancang. Masih ingat saya pernah nunjukin ada bangunan di Pantura yang turun karena di bawah pasirnya ada tanah lunak, ya ada superblok besar, memperbaiki sampai triliunan. Ya tergantung, bukan hanya dari dukung juga, ada pertimbangan yang lainnya. Silakan lainnya. Pak, kalau izin bertanya Pak, untuk tanah lempung kita lebih prefer atau lebih memilih jenis pondasi yang mana ya? Tergantung posisi kedalamannya. Tergantung kedalamannya. Kalau Jakarta hampir semuanya berpile. Terutama untuk bangunan tinggi, karena tiang panjang itu memiliki keterbatasan. Dengan dimensinya, ya, dia dukungnya terbatas. Itu kalau tiang panjang diameter 60 itu kira-kira dia dukung aksialnya itu allowable 120 ton. Satu tiang. Tapi kalau tiang bor, kita masukkan dalam, kita bisa ngejar sampai 1000 ton. Jadi dengan ngejar kedalaman. Kemudian juga penurunan, jadi banyak pertimbangan. Pak, berarti kalau misalnya untuk tanah pasir, apakah konsiderasi kedalaman itu nggak dimasukkan Pak, atau ada juga? Oh iya, ya. Ya, hanya itu memang banyak pertimbangan. Misalkan kita ketemu tanah lunak atau tanah pasir ya, maka apa yang terjadi? Tidak ada jepitan di situ. Kita melihat tanah lunak langsung ujungnya tanah pasir itu nggak bisa ketembus. Nah permasalahannya itu nanti nggak ada jepitan di bawah, nggak ada tahanan lateral. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Banyaklah pertimbangan itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sudah azan. Kita akhiri kuliah kita 2:10 pas, hampir 2 jam ini. Dengan break setengah jam, ini kira-kira kuliah 2,5 jam ya. Ya, sampai di sini, selamat istirahat. Semoga bisa menangkap apa yang saya sampaikan tadi. Karena ini fundamental ya. Jaga kesehatan ya semuanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak. Istirahat ya. Recording stopped. Oke.